Rekrutmen Sumber Daya Manusia, studi kasus pada Pantai Cermin, Time Park and Resort Hotel. Telah lama menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman liburan yang unik dan berkesan. Sebagai bagian integral dan industri pariwisata, Pantai Cermin, Time Park and Resort Hotel terus berupaya untuk mempertahankan standar layanan yang tinggi dan memenuhi harapan pengunjung yang semakin berkembang. Untuk mencapai tujuan ini, rekrutmen sumber daya manusia yang kritik menjadi faktor krusial. Selanjutnya, tinjauan pustaka. 1. Konsep hukum Resources Development atau HRD. 2. Fungsi dan tujuan human atau HRD. 3. Konsep rekrutmen. 4. Tujuan rekrutmen. 5. Proses rekrutmen. 6. Metode rekrutmen. 7. Masalah dalam proses rekrutmen. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dwi Amelia Lubis, NPM 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep. Teori person job fit merupakan karyawan akan lebih produktif dan puas jika terdapat kesesuaian antara karakteristik individu seperti keterampilan dan minat dan tuntunan pekerjaan. Hal ini melibatkan pencocokan antara kemampuan dan kompetensi individu dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah proses memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi budaya, nilai-nilai, serta tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Orientasi bertujuan untuk membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memulai pekerjaan dengan baik. Profil Pantai Cermin de Tempa merupakan salah satu destinasi wisata terkenal yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia. Meskipun tidak banyak informasi yang tersedia secara mendetail mengenai sejarah berdirinya, berikut adalah ikhtiar umum tentang perkembangannya. Awal berdirinya Pantai Cermin yaitu dikenal sebagai destinasi wisata pantai yang populer di kalangan penduduk lokal Sumatera Utara. Selanjutnya, perkembangan dan pengaruh. 1. Peningkatan pariwisata. Sejak dibuka, Pantai Cermin, Time Park and Resort Hotel telah menjadi salah satu destinasi utama di Sumatera Utara. Tempat ini menarik di ribuan pengunjung setiap tahunnya yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal melalui pariwisata. Dampak ekonomi, keberadaan Time Park and Resort Hotel ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah sekitar. Banyak penduduk lokal yang mendapatkan manfaat ekonomi dari pekerjaan dan peluang usaha yang tercipta. 3. Pengembangan berkelanjutan. Pantai Cermin, Time Park and Resort Hotel terus mengalami perkembangan untuk memperbaiki fasilitas dan layanan, penambahan wahana baru, renovasi fasilitas, dan peningkatan kualitas layanan adalah beberapa langkah yang diambil untuk memastikan kepuasan pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Alim Mardani dengan NPM 2105160089. Kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan di Pantai Cermin, Time Park and Resort Hotel. Teori manajemen klasik, Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen yang bisa diterapkan dalam operasional sehari-hari. Yang pertama, pembagian kerja. Memastikan bahwa setiap karyawan memiliki tugas spesifik sesuai dengan keahlian mereka, seperti manajer tempat, manajer hotel, dan eksekutif chef. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Delegasi wewenang kepada manajer departemen untuk mengambil keputusan operasional. Yang ketiga, disiplin. Menjaga disiplin kerja dengan menetapkan standar operasional, prosedur ataupun SOP dan kode etik. Selanjutnya, kendala dalam proses seleksi dan rekrutmen. Yang pertama, kendala dalam proses rekrutmen, yaitu ada keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, metode rekrutmen yang tidak efektif, dan yang terakhir, biaya rekrutmen yang tinggi. Selanjutnya, kendala dalam proses seleksi. Yang pertama, kesulitan dalam penilaian kandidat. Yang kedua, proses seleksi yang tidak efisien. Dan yang ketiga, ketidakcocokan antara kandidat dan posisi. Selanjutnya, program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan on the job. Karyawan diberikan pelatihan langsung di tempat kerja untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan posisi mereka.
Yang kedua, pelatihan formal, kursus, workshop, dan seminar yang disediakan oleh perusahaan ataupun pihak eksternal untuk mengembangkan keterampilan tertentu. Dan yang terakhir, e-learning, akses ke platform pembelajaran online untuk meningkatkan keterampilan secara mandiri.